Alhamdulillah, bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada malam hari ini di malam Rabu, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kegiatan rutin kita, kajian setiap malam Rabu. Mudah-mudahan kegiatan ini akan senantiasa istiqomah kita laksanakan dan semoga menjadi penyebab dimudahkannya bagi kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas pemimpin kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Raudhatul Ulum yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian dari kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah ya, yang berisi tentang hadis-hadis Nabi dan juga kisah-kisah inspiratif ya, yang menjadikan inspirasi bagi kita, insyaallah. Malam hari ini kita akan membahas hadis yang kelima, Al-Hadisul Khamis. An Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu annahu qala qultu ya Rasulullah alimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yuba'iduni minan nar. Hadis yang kelima ya, diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, aku berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkanlah kepadaku amalan yang akan mendekatkanku kepada surga dan menjauhkan diriku dari neraka. Ya, sahabat Abu Dzar menanyakan kepada Rasulullah tentang suatu amalan yang dapat mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza amilta sayyi'atan fatba'ha hasanatan. Ya, jadi amalan yang diajarkan oleh Rasulullah yang dapat mendekatkan kita dengan surga dan menjauhkan dari neraka, yaitu ketika engkau beramal, ketika engkau melakukan perbuatan buruk, maka iringilah ia dengan kebaikan ya. Jadi amalannya cukup sederhana Bapak Ibu sekalian. Ketika kita melakukan keburukan, melakukan kesalahan, maka iringilah dengan kebaikan ya. Qala, kemudian sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkata, qultu aminal hasanati qaulu la ilaha illallah. Beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah termasuk kebaikan ucapan la ilaha illallah? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am, hiya ahsanul hasanat. Benar bahwa ucapan la ilaha illallah adalah sebaik-baik kebaikan ya, atau perbuatan yang paling baik. Jadi hadis ini
menjelaskan kepada kita tentang keutamaan lafaz tahlil, lafaz tauhid, yaitu la ilaha illallah, bahwa kalimat yang sederhana ini adalah menjadi sebaik-baik amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Ya, maka dalam riwayat yang lain, kalimat tauhid ini menjadi miftahul jannah, ya, la ilaha illallah, menjadi kuncinya surga. Wa ala hadza hikayatun. Nah, mengenai hadis keutamaan kalimat tauhid ini, ada sebuah riwayat, anna rajulan kana waqifan bi Arafat, bahwa ada seorang pemuda yang berdiri di padang Arafah, fi yadihi sab'atu ahjar. Orang tersebut memegang 7 buah batu. Di tangannya ada 7 buah batu. Faqad ashhadu anni inda rabbina bi anni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dan batu itu telah bersaksi untuk pemuda tersebut bahwa pemuda tersebut melafadzkan syahadat, ya, atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya, jadi pemuda tadi berdiri di padang Arafah, memegang 7 buah batu dan bersaksi, ya, mengucapkan syahadat, dan batu itu menjadi saksinya. Fanama, maka ketika pemuda tadi tidur, fara'a fil manam kama yaran naim, dia bermimpi, ya, dalam tidurnya beliau bermimpi ka'annal qiyamata qad qamat, seakan-akan hari kiamat telah terjadi, ya. Wa annahu husiba fawajabat lahun nar, dia bermimpi seakan-akan telah terjadi kiamat, kemudian dia dihisab dan diwajibkan baginya masuk ke dalam neraka. Ya, jadi pemuda ini ditakdirkan oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka, ya, wajib baginya masuk ke neraka. Fa akhadhatul malaikah, maka dibawalah pemuda tadi oleh malaikat. Falamma dhahabu bihi ila babin nar fa idza hajarun min tilkal ahjar. Namun ketika malaikat tadi akan membawa pemuda tadi ke dalam neraka, tiba-tiba di pintu neraka itu ada salah satu batu dari ke-7 batu yang dibawa oleh pemuda tadi. Ulqiya nafsuhu ala babin nar. Jadi salah satu batu yang 7 tadi, ya, menutup pintu neraka. Fajtama'at malaikatul adab ala raf'ihi falam yutikuhu. Maka para malaikat berkumpul untuk mengangkat batu itu, namun mereka tidak kuasa untuk mengangkat batu itu dari pintu neraka. Tsumma siqa bihi ila babin akhar. Kemudian malaikat berjalan kembali membawa pemuda untuk melalui pintu neraka yang lain. Fa idza alaihi hajarun akhar min tilkal ahjar. Akan tetapi di pintu yang lain pun ada batu yang menutup pintu neraka tersebut.
falam yaqdir malaikah ala raf'ihi hatta siqa bihi ila sab'ati abwab. Ya, dan para malaikat tidak kuasa untuk mengangkat batu itu sampai menuju ke pintu-pintu yang lain, ya, sampai ke 7 pintu neraka, dan di masing-masing pintu itu terdapat batu yang menutup pintu tersebut dan tidak mampu diangkat oleh para malaikat. Wa kana ala kulli babin hajarun min tilkal ahjar. Di setiap pintu neraka ada batu dari ketujuh batu yang dibawa oleh pemuda tadi ketika di Arafah. Tsumma siqa bihi ila tahtil arsy faqalatil malaikah. Kemudian pergilah malaikat itu ke bawah arsy, ya, dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana anta ta'lamu bi amri 'abdika. Wahai Tuhan kami, Engkau lebih mengetahui perkara hambamu. Wa ana la najidu lahu sabilan ilan nar. Dan aku tidak mendapatkan jalan untuk membawanya ke dalam neraka. Faqala rabbu tabaraka wa ta'ala. Jadi malaikat itu ketika akan memasukkan pemuda tadi, namun di setiap pintu neraka itu ada batu yang menutupnya, dan malaikat tidak sanggup untuk mengangkatnya sampai ke 7 pintu. Kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan perkara tersebut, ya, bahwa kami tidak menemukan jalan untuk membawa pemuda tadi ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Abdi ashhadatil ahjaru falam tudi'u haqqaka fa kaifa udi'u ana haqqaka wa ana syahidun bi syahadatika. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku, ya, telah disaksikan oleh 7 batu, ya, telah bersaksi di hadapan 7 batu itu, dan batu itu tidak menghilangkan haknya, tidak menyia-nyiakan haknya. Bagaimana aku akan menghilangkan hakmu sedangkan aku bersaksi terhadap syahadahmu? Qala adkhiluhul jannah. Maka Allah berfirman, masukkan dia ke dalam surga. Falamma qaruba min babil jinan idza abwabuha mughallaqatun. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membawa pemuda tadi ke dalam surga, untuk membawanya ke dan memasukkannya ke dalam surga. Namun ketika dibawa ke surga, ternyata pintu surga dalam kondisi tertutup. Faja'at syahadatu alla ilaha illallah. Maka datanglah syahadat la ilaha illallah wa futihatil abwabu kulluha fadakhala ar-rajulu. Maka terbukalah pintu-pintu surga dan masuklah pemuda tersebut ke dalam surga. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini kisah yang pertama, bagaimana kekuatan kalimat la ilaha illallah. Ya. Ketika seseorang berhak untuk masuk ke dalam neraka atau diwajibkan masuk ke dalam neraka, ternyata kalimat tauhid tadi, kalimat la ilaha illallah, mampu menghalanginya dari dimasukkan ke dalam neraka. Ya. Bahkan sampai ke-7 pintu neraka itu tertutup oleh batu-batu yang dibawa pemuda tersebut yang telah bersaksi akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala dan bersaksi akan Muhammad sebagai utusannya. Ya. Sehingga yang tadinya diwajibkan masuk ke dalam neraka
maka oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam surga sebab syahadat orang tersebut yang disaksikan oleh ketujuh batu tadi. Masya Allah ya. Ini menjadi bukti yang kuat ya, bahwa kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, walaupun yang sederhana ya, kalimat yang sangat sederhana ternyata memiliki fadilah yang luar biasa ya, maka wajar ketika dikatakan bahwa kalimat la ilaha illallah adalah miftahul jannah, sebagai pintu surga ya. Maka seyogyanya kalimat tersebut senantiasa kita pertahankan, kita lafadzkan setiap hari, kita tanamkan dalam hati kita ya, bahwa kita bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, ini yang menjadi modal kita ya. Yang mudah-mudahan dengan ucapan syahadat ini ya, dengan persaksian ini Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, riwayat berikutnya wa haka al-Imam Zahid Sayyidi al-Mufti rahmatullahi alaihi. Kisah diriwayatkan oleh Imam Az-Zahid Sayyidi Al-Mufti rahmatullahi alaih, an abihi, dari ayahnya Al-Mufti rahmatullahi taala alaih ya. Diriwayatkan dari Imam Az-Zahid ya, beliau mendengar dari ayahnya, beliau berkata anna Musa shalawatullah alaih, menceritakan bahwa Nabi Musa shalawatullahi alaih naja rabbahu, pernah bermunajat kepada Tuhannya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena sebagaimana kita ketahui Nabi Musa ini termasuk salah satu nabi yang diberikan keistimewaan ya, mampu diberikan kesempatan untuk sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mendapat julukan Kalimullah ya, jadi beliau pernah suatu hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, faqala ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika thumma taj'aluhum yaumal qiyamati fi narika ya. Munajatnya, ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk, Engkau mengurusnya, membinanya ya, memberikan kenikmatan kepada mereka, mencukupkan rizki mereka ya, artinya Allah sudah menciptakan makhluk, kemudian mengurusnya, memberikan rizki kepada mereka. Tsumma taj'aluhum yaumal qiyamati finnar, kemudian Engkau menjadikan mereka masuk ke dalam neraka. Nah, jadi Nabi Musa kira-kira mengadu kepada Allah, bagaimana ya Allah, Engkau sudah menciptakan makhluk ya, Engkau memberikan rizki mereka, Engkau merawat mereka, mengurus mereka, tetapi ketika di hari kiamat Engkau memasukkannya ke dalam neraka ya, maka fa'auhallahu ta'ala ilaihi, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, ayya Musa kum fasra' zar'an. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menanam tanaman. Wahai Musa, tanamlah sebuah tanaman ya, izra' zar'an.
fazar'ahu wa saqahu wa qama alaihi hatta hasadahu wa dasahu. Maka Nabi Musa pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menanam, kemudian menyirami tanaman tersebut, merawatnya sampai beliau memanen hasilnya. Faqala lahu, maka setelah Nabi Musa memanen hasil tanamannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma fa'alta bizar'ika ya Musa?" Apa yang kau lakukan terhadap hasil dari tanaman wahai Musa? Ya. Qala, maka Nabi Musa menjawab, "Qad rafa'tuhu." Qala Allah Ta'ala, "Fa ma tarakta minhu syai'an?" Aku telah memetik hasilnya, aku telah mengambil semuanya wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya kembali, apakah engkau tidak meninggalkan sesuatu pun dari hasil panenmu itu? Qala ya Rabbi ma taraktu illa ma la khairan fihi. Wahai Tuhanku, aku tidak meninggalkan sesuatu pun dari hasil panenku kecuali apa yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Semuanya saya ambil kecuali yang tidak baik atau yang hasilnya kurang baik, maka aku tinggalkan. Qala Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Musa, fa inni udkhilun nara man la khaira fihi." Maka sesungguhnya aku juga akan memasukkan manusia ke dalam neraka, ya, aku akan masukkan ke dalam neraka barang siapa yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Ya. Qala Musa, maka Nabi Musa berkata, "Man huwa?" Siapa orang yang tidak ada kebaikan di dalamnya wahai Allah Subhanahu wa taala? Qala, Allah berfirman, "Alladzi yastankifu ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Yaitu orang yang terhalang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ya, kisah yang kedua ini tentang munajatnya Nabi Musa alaihi salam. Ketika beliau bermunajat kepada Allah, menyampaikan bahwa ya Allah, Engkau telah menciptakan makhluk, ya, Engkau memberikan rezeki mereka, Engkau menghidupi mereka, tapi kenapa ketika di hari kiamat Engkau masukkan mereka ke dalam neraka? Ya. Ternyata jawaban dari pertanyaan tersebut, ya, yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk menanam sebuah tanaman, ya, kemudian merawatnya, menyiraminya sampai tiba waktu panen. Nah, ketika ia mengambil hasil panennya, ya, maka ditanya kembali oleh Allah, apa yang kau lakukan terhadap tanamanmu itu? Aku mengambil semuanya, semua hasil panenku. Apakah engkau tidak meninggalkan suatu pun? Aku mengambil semuanya kecuali yang tidak ada kebaikan dari hasil dari tanaman tersebut. Begitulah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah ingin memberikan jawaban, ya, dengan apa ya? Memerintahkan Nabi Musa tadi, ya, supaya bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita menanam sebuah tanaman itu pun demikian, ya, kita sudah merawatnya, menyirami setiap hari, kemudian berikan pupuk, dan ketika kita panen tentu yang kita ambil adalah, ya, hasil panen yang baik. Yang tidak ada kebaikan ditinggalkan, ya, seperti tanaman padi, ya, yang tidak bagus pasti akan ditinggalkan oleh petani. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga demikian.
Walaupun Allah menciptakan makhluk, menciptakan manusia, memberikan rizki, ya, tapi tidak semuanya Allah masukkan ke dalam surga. Ada hamba-hamba Allah yang dimasukkan ke dalam neraka, yaitu yang tidak ada kebaikan dalam diri mereka. Kemudian ditegaskan kembali, siapa yang tidak ada kebaikan dalam diri mereka ya Allah? Yaitu orang yang terhalang dari mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ternyata orang yang tidak mampu melafadzkan kalimat ini, ya, dikatakan tidak memiliki kebaikan sama sekali. Nah, maka ukurannya Bapak Ibu sekalian, ya, ukuran kita ada kebaikan dalam diri kita adalah ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melafadzkan kalimat ini. Dan alhamdulillah kita semua di sini, ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita terlahir dari orang tua yang sudah terbiasa melafadzkan kalimat ini, ya, sehingga kita tinggal mempertahankan, ya, kalimat tauhid ini sampai dengan ajal menjemput kita. Dan ini kenikmatan yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, karena tidak semua, ya, umat manusia ini mampu melafadzkan kalimat ini. Walaupun kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang ringan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dan ini menjadi salah satu tanda, ya, dalam salah satu hadis bahwa barang siapa yang akhir dari kalimatnya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke surga. Ya, maka dianjurkan ketika kita menghadapi orang yang sakaratul maut untuk mentalkin atau mengucapkan, ya, supaya mengucapkan la ilaha illallah, menuntun orang yang sedang sakaratul maut itu dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Dan unik ya Bapak Ibu sekalian, kalimat ini, ya, kalimat yang ketika mengucapkannya itu tidak membutuhkan apa, ya, dalam mengucapkannya itu sangat ringan sekali, ya. Bahkan kita tidak perlu menggerakkan bibir kita. Ini kalau coba kita amati ketika mengucapkan la ilaha illallah, ya, kita tidak perlu menggerakkan bibir, cukup menggerakkan lidah. Itulah uniknya kalimat ini, sehingga orang yang dalam kondisi sekarat sekalipun itu mampu mengucapkan ini, ya, karena tidak membebani bibir, hanya menggerakkan lidahnya saja. Ya, mungkin bisa kita coba, ya, ketika mengucapkan kalimat ini la ilaha illallah, itu Pak, ya, bibir tidak perlu bergerak, ya, jadi cukup lidahnya saja, ya. Ya, ini luar biasa, ya, kalimat yang ringan, yang sederhana, namun memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ini tentang penjelasan hadis yang kelima, ya, keutamaan kalimat la ilaha illallah. Jamaah rahimakumullah, kita lanjut hadis yang keenam. Al hadisus sadis an Abi Nasr al-Wasiti, dari Abi Nasr al-Wasiti, qala sami'tu Aba Raja al-Ataridi yahdutsu an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Abi Nasr al-Wasiti, beliau mendengar dari Abu Raja al-Ataridi menceritakan dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi cerita dari Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam
faqala ballaghani anka annaka taqulu minal jum'ati ilal jum'ati wa minas sholati ila sholati kafaratun lima bainahunna. Ya, jadi Abu Bakar pernah menceritakan ada seorang A'rabi. A'rabi itu Arab Badui, ya, orang Arab pinggiran. Seorang A'rabi datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata bahwa telah sampai kepadaku, ya, orang A'rabi tadi pernah mendengar bahwasanya engkau berkata dari Jumat ke Jumat dan dari sholat ke sholat berikutnya akan menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Limanijtanabal kabair, bagi orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi A'rabi tadi ingin menegaskan, wahai Rasulullah, aku pernah mendengar, ya, aku telah sampai kepadaku bahwasanya engkau pernah berkata bahwa dari hari Jumat ke Jumat berikutnya, dari waktu sholat ke sholat berikutnya akan menjadi pelebur dosa di antara keduanya selama dia tidak melakukan dosa besar. Nah, jadi orang A'rabi tadi ingin menegaskan kembali apakah benar, ya, Rasulullah pernah bersabda demikian. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Naam, betul, ya, memang demikian." Jadi Rasulullah pernah menyampaikan hadis ini bahwa Jumat ke Jumat berikutnya, antara sholat dengan sholat berikutnya akan menjadi pelebur dosa di antara keduanya. Tsumma zada faqala al-ghuslu yaumal jum'ati kafaratun. Kemudian Rasulullah menambahkan bahwa mandi di hari Jumat akan menjadi pelebur dosa. Ya, mandi di hari Jumat juga menjadi pelebur dosa. Wal masyu ilal jum'ati kafaratun. Kemudian melangkahkan kaki untuk menuju sholat Jumat ini juga menjadi pelebur dosa. Wa kullu qadamin minha ka'amali isrina sanah. Dan setiap langkah, ya, setiap langkah dari perjalanan menuju sholat Jumat itu seperti beramal selama 20 tahun. Nah, di pahalanya setiap langkah ketika menuju ke sholat Jumat itu sama atau setara dengan beramal selama 20 tahun. Nah, ini menjelaskan tentang keutamaan sholat Jumat, ya. Ini untuk bapak-bapaknya, ya, luar biasa ketika kita melangkahkan kaki untuk menuju sholat Jumat, ternyata, ya, di setiap langkah kaki kita ini akan diberikan pahala setara dengan beramal selama 20 tahun. Faida faragha minal jum'ah ujiza bi'amali mi'atai sanah. Dan ketika selesai melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal setara dengan 200 tahun. Ya. Setiap langkah tadi setara dengan 20 tahun amal kebaikan. Ketika kita menyelesaikan ibadah sholat Jumat itu, setelah selesai Allah berikan pahala setara dengan amalan selama 200 tahun, mi'atai sana. Ya. Rawa hadzal hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa dzakara, kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga menyebutkan annahu kana tajiran waqtal jahiliyah, bahwasanya dahulu beliau adalah seorang pedagang, seorang tajir pada masa jahiliyah. Ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq sebelum masuk Islam beliau adalah seorang pedagang. Ya, kemudian beliau menceritakan wa kana sababu islamihi, ya,
sebab masuk Islamnya beliau. Nah, mungkin kita jarang mendengar ya, masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq itu bagaimana. Yang kita sering mendengar mungkin kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab, nah, yang mana ketika beliau ya hendak membunuh Rasulullah, ya, kemudian bertemu dengan adiknya, diperintahkan untuk ke rumah adiknya yang sedang membaca Al-Quran, ya, ternyata beliau mendapatkan hidayah. Ya, jadi yang tadinya berniat untuk membunuh Rasulullah, malah beliau mendapat hidayah kemudian masuk Islam. Nah, di sini diceritakan bahwa sebab Islamnya Abu Bakar As-Siddiq annahu ra'a ru'yan fi Syam, ketika beliau berada di Syam, beliau bermimpi. Fara'a fi manamihi, dan beliau melihat di dalam mimpinya itu anna syamsa wal qamara yakunani fi hijrihi, bahwa langit dan bumi ada di pangkuannya. Kemudian beliau mengambil keduanya, ya, menyatukan keduanya di dada beliau. Wa dammahuma ila sadrihi wa labisa alaihi maridahu, kemudian mengenakan serbannya atau ridaknya. Ya. Jadi beliau pernah bermimpi ketika berada di Syam bahwa langit dan bumi ada di pangkuan beliau. Kemudian beliau mendekap keduanya, ya, mendekap di dadanya dan kemudian mengenakan sorbannya. Falama intabaha, ketika beliau terbangun, zahaba ila rahib an-nasara, beliau pergi ke seorang pendeta Nasrani untuk menanyakan tentang mimpi tersebut, ya. Fahadara wa qala ru'ya, kemudian menceritakan mimpinya kepada pendeta tersebut. Wa talaba minhu ta'bir, dan meminta dari pendeta itu untuk menakwilkan atau mengartikan mimpi beliau. Faqala rahib, ya, maka sang rahib tadi bertanya, min aina anta, dari mana engkau? Qala min Makkah, saya dari Makkah. Qala min ayyi qabilatin, dari kabilah mana? Qala min qabilati Tamim, saya dari kabilah Tamim. Qala wa ma sya'nuka, ya, apa pekerjaanmu, apa kesibukanmu? Qala at-tijarah, yaitu berdagang. Ya, maka sang rahib menjelaskan, saya khruju fi zamanika rajulun Hashimi yuqalu lahu Muhammad al-Amin, bahwa di zamanmu nanti akan lahir seorang dari kabilah Hashim, dari Bani Hashim, yang dipanggil dengan nama Muhammad al-Amin. Wa yakunu min qabilati Hashim wa huwa yakunu nabiyya akhir zaman, dan dia akan menjadi nabi akhir zaman. Laula dzalika lama khalaqallahu samawati wal ardin, seandainya bukan karena kelahiran orang tersebut, kelahiran Nabi Muhammad al-Amin, maka Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi, wa ma yakunu fihima, dan apa-apa yang ada di langit dan bumi. Wa ma khalaqa Adam wa ma khalaqal anbiya wal mursalin, dan Allah tidak menciptakan Adam dan tidak menciptakan para nabi dan para rasul. Wa huwa sayyidul anbiya wal mursalin, dan dia adalah pemimpinnya para nabi dan rasul. Wa khataman nabiyyin, dan menjadi nabi atau penutup para nabi, ya. Nah, jadi takbir dari mimpi tersebut, ya, bahwa telah akan lahir di zamanmu seorang yang bernama Muhammad al-Amin. Wa anta tadkhulu fi islamihi, dan engkau akan masuk ke dalam Islam. Wa takunu waziran lahu, dan akan menjadi pendampingnya. Wa khalifatun min ba'dihi, dan akan menjadi khalifah setelahnya. Wa hadza ta'biru ru'yaka, dan ini adalah takbir dari mimpimu. Ya, jadi sudah dijelaskan, ya, arti dari mimpinya Abu Bakar As-Siddiq, ya, oleh pendeta tersebut. Tsumma qala,
wajadtu na'tahu wa sifatahu fit Taurah wal Injil waz Zabur. Ya, sang rahib tadi menjelaskan bahwa aku mendapati sifat-sifat dan ciri-ciri dari kenabian Muhammad atau nabi akhir zaman tersebut. Ya, aku dapatkan informasinya dari Taurat dan dari Injil dan juga dari Zabur. Wa inni aslamtu lahu wa katamtu islami, dan sesungguhnya aku berislam kepadanya dan aku menyembunyikan keislamanku khaufan minan nasara, khawatir terhadap orang-orang Nasrani. Ya, falamma sami'a Abu Bakar radhiyallahu anhu minar rahib sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah disampaikan ya sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar merasa rindu, ya, hatinya merasa rindu untuk menemui orang yang bernama Muhammad tersebut. Kemudian beliau datang ke Makkah mencari orang yang bernama Muhammad dan beliau menemukannya. Ya, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, maka beliau menyukainya dan beliau selalu ingin bertemu dengannya, selalu ingin melihat Nabi Muhammad SAW sampai beberapa waktu yang lama. Ya, setelah sering menemui Rasulullah, ya, karena kerinduannya selalu ingin dekat Rasulullah, maka suatu hari Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kulla yaumin taji'a ilayya wa tajlisu ma'i. Wahai Abu Bakar, setiap hari engkau menemuiku dan duduk bersamaku. Lima la tuslim, kenapa engkau tidak masuk Islam? Ya, jadi walaupun sudah sering bertemu dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad, ternyata Abu Bakar tidak langsung masuk Islam. Sehingga ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau tidak masuk Islam? Faqala Abu Bakar, maka Abu Bakar menjawab, lau kunta nabiyan fala budda laka minal mu'jizah. Seandainya engkau seorang nabi, maka seharusnya engkau memiliki mukjizat. Nah, jadi Abu Bakar ingin mengetahui kalau memang engkau benar-benar nabi, seharusnya engkau mempunyai mukjizat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, ama takfikal mukjizah allati ra'aita fis Syam wa 'abbaraha ar-rahib. Apakah belum cukup untukmu mukjizat yang engkau lihat ketika engkau berada di Syam dan yang telah ditakbirkan oleh rahib, wa akhbaraka an islamihi, dan dia telah mengabarkan kepadamu tentang keislamannya. Ya, apakah tidak cukup? Ya, jadi Rasulullah sudah mengetahui bahwa Abu Bakar As-Siddiq ketika di Syam itu pernah bermimpi, ya. Kemudian ditakbirkan atau diartikan oleh sang rahib tadi. Ya, falamma sami'a Abu Bakar radhiyallahu an, maka ketika Abu Bakar mendengar penjelasan Rasulullah, qala asyhadu alla ilaha illallah, maka beliau langsung bersyahadat, wa asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Wa aslama wa hasuna islamuhu. Kemudian Abu Bakar masuk Islam dan memperbagus keislamannya. Ya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ya. Ini hadis yang ke-6, ya, menceritakan tentang keutamaan sholat Jumat. Dan juga ada tambahan kisah dari Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana proses beliau masuk Islam. Ya, demikian kajian kita malam hari ini. Ya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi tambahan informasi bagi kita dan memotivasi kita untuk meningkatkan kembali keimanan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita untuk senantiasa istiqomah berada di agama Islam ini, dan kita akan memperbaiki
keislaman kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berhasil Bapak sekalian, alhamdulillah ada berhasil ada Indonesia. Dan berada saya terima dan diterima sudah disampaikan kepada kita. Subhanallah, pelajaran yang bisa kita ambil yang terakhir tadi adalah kalimat la ilaha illallah. Itu juga dikenal dengan istilah tawasul ta'ala di Islam atau ringkasan doktrin Islam. Di semua syariat yang kita laksanakan dalam praktek yang kita laksanakan sehari-hari itu semuanya bersumber dari dua kalimat.